adalah melakukan hisab lendir. Oke, terima kasih. Ini ibu-ibu sekalian dan mbak-mbak ya sekalian ya. Jadi di sini untuk soal kegawat daruratan neonatus, kalau saya biasanya mengerjakan soal, saya itu paling nggak suka membaca soal semuanya. Jadi saya baca dulu adalah pertanyaannya dulu. Jadi pertanyaannya apa, kemudian eh, jadi saya mengambil kuncinya. Di sini pertanyaan asuhan yang tepat untuk kasus di atas adalah. Jadi di sini untuk soal UKOM itu biasanya menanyakan penata laksanaan, diagnosa, kemudian pemberian KIE apa yang sesuai dan juga kalau profesi itu analisisnya. Jadi why, kenapanya gitu. Di sini kebetulan saya mengambil kasus soal tentang penata laksanaan, asuhan yang tepat untuk kasus di atas. Jadi kalau asuhan yang tepat kita mengambil clue-nya ini, oh bayi perempuan baru saja lahir, kemudian cukup bulan. Nah, di sini ada kata kuncinya air ketuban mekonium. Di sini fisiologis. Kemudian di sini air ketuban mekonium. Kemudian ada kata kunci lagi. Pada saat itu ditemukan nafas megap-megap. Berarti kalau ada nafas megap-megap, mesti langkah pertama adalah resusitasi awal. Untuk langkah resusitasi awal, kita sudah mengenal istilah HICAP. HICAP itu hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, atur posisi, dan juga penilaian. Jadi untuk asuhan yang tepat dari kasus di atas, dari langkah pertama HICAP adalah, kenapa ibu-ibu? Hangatkan. Betul. Jadi di sini adalah jawabannya adalah hangatkan. Untuk pilihan yang tepat dari hangatkan adalah yang C, gitu nggih. Jadi letakkan di atas perut ibu bungkus dengan kain Kasih pulpen, Kin. gitu. Untuk yang nomor 4 sama kayaknya ini ya. Saya lupa ini. Ya nomor 4 sama ini kayaknya ya soalnya ya. Nomor 4 juga C, hangatkan. Kemudian nomor 5. Silahkan salah satu membaca. Ya, Bu. Seorang perempuan berusia 40 tahun, hamil 8 bulan, datang ke bidang praktek swasta dengan keluhan ingin menikah. 1 jam kemudian bayi lahir secara spontan aktif BB 2100 gram, PB 46 cm, pernapasan 40 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Berdasarkan kasus di atas, maka kriteria bayi adalah prematur 2100 gram. Ini ambilin kertas Ya, aku dong. jadi Ini jawabannya di apa? kamar sama HP, tolong. Kertas apa? Itu tuh yang ada klipnya itu. B, hitam. prematur Ada di ya. situ. Oke. Sini kita Klip bahas hitamnya, ya. ada Jadi klip hitam sebentang. kriteria bayi berat lahir. Jadi kalau di sini langsung aja kalau soal seperti ini saya tidak perlu membaca semuanya. Jadi untuk kriteria berat bayi lahir kita hanya lihat usia kehamilan dan juga berat badan saat lahir. Nah, itu saja sih. Jadi kalau saya biasanya mengerjakan soal, saya melihat selalu dari pertanyaannya dulu. Nah, di sini kriteria bayi berat lahir. Jadi saya lihat di sini usia kehamilannya 8 bulan, tapi biasanya untuk soal UKOM biasanya dalam minggu gitu nggih. Jadi dianggap 32 minggu. Usia kehamilan 32 minggu, berat badannya 2100. Sudah pasti jawabannya adalah prematur. Nah, tadi. Oke, sudah bagus. Monggo silahkan nomor 6. Nanti untuk jawabannya bisa ditulis ya. Barangkali untuk belajar panjenengan semuanya. Monggo nomor 6 silahkan. Yang akan membacakan siapa? Orang perempuan berusia 40 tahun hamil 8 bulan datang ke bidang praktik swasta dengan keluhan Percaya sama saya. 1 jam kemudian bayi Dengan lahir menyebut secara asma. spontan berat badan Gila, 200 Kin. gram, panjang Tanya. 46 cm, pernapasan 30 kali per menit. Bayi tidak menangis dan terus atau lemah. Penyulit apakah yang mungkin terjadi pada bayi tersebut? A. Gangguan nafas. Bernafas, nggih. Baik, terima kasih Bu. Di sini untuk pertanyaannya adalah penyulit apa yang mungkin terjadi pada bayi tersebut. Jadi di sini adalah penyulit ya. Jadi kita mau nggak mau ya membaca soalnya secara keseluruhan di sini. Di sini pada kasusnya ibu hamil 8 bulan 32 minggu gitu ya.
kemudian datang ingin meneran. 1 jam kemudian bayi lahir spontan, BB 2100 gram. Di sini kata kunci BB 2100 gram dan juga hamil 32 minggu. BB 46 cm normal, nafasnya 30 kali per menit juga normal. Kemudian di sini bayi tidak menangis, tonus otot lemah. Nah, di sini juga kata kunci juga, bayi tidak menangis, tonus otot lemah. Jadi kalau bayi prematur di sini kemudian tidak menangis, sudah pasti di sini untuk pilihan jawabannya yang mungkin adalah gangguan nafas. Gitu, J. Kalau pencernaan bisa sih, tapi di sini ada kata kunci lagi, bayi tidak menangis. Metabolisme untuk bayi prematur ya bisa juga sih, tapi juga agak kata kuncinya bayi tidak menangis, gitu, G. Atresia ani jelas tidak. Kemudian gangguan pada sirkulasi darah bisa juga sih, gitu ya, karena dia prematur ini ya, bayinya prematur, kemudian bayi tidak menangis. Kemudian di sini ada tonus otot lemah, berarti saat penilaian selintas di sini pasti AS-nya ini termasuk ke arah asfiksi gitu ya. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah A, gangguan nafas. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bayi prematur, tidak menangis dan tonus otot lemah. Kemungkinan yang paling besar jawabannya yang benar adalah A, gangguan nafas. Dah, betul nggih? Nomor 7, silahkan. Silahkan nomor 7. Nomor 7, seorang perempuan berusia 40 tahun, hamil 8 bulan, datang ke bidan praktek swasta dan keluhan ingin meneran. 1 jam kemudian bayi lahir secara spontan, aktif, berat badan 2100 gram, panjang badan 46 cm, pernapasan 30 kali per menit, bayi tidak menangis dan tonus otot lemah. Asuhan yang tepat untuk kasus di atas adalah C, bungkus dengan kain. Bungkus dengan kain, nomor 7 gitu ya. Di sini pertanyaannya asuhan yang tepat untuk kasus di atas. Jadi ini adalah penata laksanaan, soal untuk penata laksanaan. Kita membaca soalnya dulu. Bayi perempuan usia 40 tahun hamil 8 bulan, jadi 32 minggu. Kemudian di sini kata kuncinya lagi adalah 32 minggu atau 8 bulan ya, King. Kemudian bayi lahir spontan, aktif, BB 2100 gram, ini juga bayi prematur. Kata kunci lagi di sini. Panjang badan 46 cm, nafas 30 kali per menit, normal gitu ya. Kemudian bayi tidak menangis dan tonus otot lemah. Sudah kalau ada kata-kata bayi tidak menangis, tonus otot lemah, berarti di sini mesti ada high cup gitu ya. Nomor 7 di sini untuk high cup, asuhan yang tepat untuk kasus di atas. Jadi kalau ada pertanyaan asuhan yang tepat untuk kasus di atas adalah berarti langkah pertama. Langkah pertama dari high cup adalah hangatkan gitu, nggih. Kalau di sini hangatkan, tetapi kayaknya nih apa ya di sini ya? Bungkus dengan kain gitu ya. Bungkus dengan kain. Berarti jawabannya adalah apa? Yang C. Yang C. D. Jadi mungkin di situ tadi juga ada jawaban yang bukan apa ya langsung hangatkan, tetapi di sini juga ada kalimat lain dengan makna yang sama, bungkus dengan kain. Bungkus dengan kain juga hangatkan. Begitu ya. Jadi untuk soal hukum kadang-kadang itu ada yang mengecoh seperti itu. Intinya sama, hangatkan, tetapi kalimatnya berbeda. Jadi intinya kalau ada bayi tidak menangis, tonus otot lemah saat lahir nih, Gigi, langsung saja high cup berarti. Nah, sinilah tinggal lihat dulu pertanyaannya apa. Kalau pertanyaannya asuhan yang tepat berarti langkah pertamanya apa, high cup. Nah, mesti hangatkan. Dengan cari pilihan jawaban yang menghangatkan gitu, Gigi. Di sini jawabannya C, dah betul. Monggo nomor 8. Silahkan nomor 8. J. Seorang perempuan berusia 40 tahun merasa hamil 8 bulan, datang ke bidan praktek swasta dengan keluhan ingin meneran. 1 jam kemudian bayi lahir secara spontan, aktif, BB 2100 gram, PP 46 cm, pernafasan 40 kali per menit. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Asuhan apakah yang dapat dilakukan pada bayi tersebut? D. Pemberian ASI sesegera mungkin. Oke, di sini terima kasih ya.
Jadi di sini pertanyaannya, asuhan apa yang dilakukan pada bayi tersebut? Berarti penata laksanaan. Ini juga membaca soal semuanya ini. Di sini hamil usia 32 minggu ya, 8 bulan. Kemudian 1 jam, kemudian bayi lahir secara spontan, aktif, kata kuncinya lagi juga BB 2100 gram. Nafas normal ya, jadi nafas pada bayi itu normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Masih normal. Kemudian tidak ditemukan kelainan. Apa? Tetapi nggak perlu HIK. Berarti kalau penata laksanaan dari pilihan jawaban yang mungkin adalah pemberian ASI sesegera mungkin. Jadi jawaban yang pas adalah D, delta, pemberian ASI sesegera mungkin. Ini walaupun prematur, tetapi penata laksanaannya seperti bayi baru lahir perawatan normal gitu, Ge. Jadi pemberian ASI sesering mungkin. Udah betul? Silahkan nomor 9. Mohon izin nomor 9 Ibu. Oke, silakan. Untuk pertanyaannya yaitu asuhan apakah yang dilakukan pada bayi tersebut dengan data anaknya UK 8 bulan dengan BB 2100, PB 46 cm, pernafasan normal 40 kali per menit dan juga tidak ditemukan kelainan. Setelah 30 menit bayi lahir mengalami penurunan suhu sampai 36 derajat Celcius sehingga asuhan yang terlalu cinta. Kamu beli es? Ya. Mbak, siapa tadi? Bintang. Jangan berisik, aku mau lanjut nih. Anu ya, terlempar ya. Saya cinta Ya, jawabannya apa tadi, Mbak? jawabannya C, Bu, metode kangguru. Guru. Oke. Kita bahas dulu, ya. Jadi ini di sini pertanyaannya asuhan penata laksanaan. Kita cari kata kuncinya langsung begitu, nggih, biar agak cepet nih, nggih. Jadi dengan kalau mengerjakan soal UKOM 1 menit itu 1 soal. Jadi nggak usah baca terlalu banyak, nggak usah. Kalau saya loh ya. Jadi BB 2100 gram pasti dia prematur. Kemudian kata kunci lagi pernafasan ini normal ya. Kemudian di sini juga tidak ditemukan kelainan normal. Tapi di sini ada lagi setelah 30 menit bayi mengalami penurunan suhu sampai 36 derajat Celcius. Di sini kata kuncinya adalah penurunan suhu dan juga BB 2100. Bayi prematur mengalami penurunan suhu. Sudah pasti pemberian apa? Untuk pilihan jawaban yang tepat dari sini adalah metode kangguru untuk bayi yang hipotermi. Ya, sih. Oke, udah bagus betul, Bu. Silahkan nomor 10. Nomor 10. Mohon izin Bu Novi, nomor 10. Seorang perempuan umur 28 tahun dengan hamil pertama, umur kehamilan 39 minggu, melahirkan di BPM. Bayi lahir spontan, belakang kepala, bayi lahir bernafas megap-megap. Kemudian dilakukan penghisap lendir dari mulut untuk merangsang bayi bernafas spontan dan teratur. Berapa kedalaman penghisap delay masuk ke mulut bayi? C 5 cm. Ya, nomor 10. Di sini pertanyaannya berapa penghisap deli masuk ke mulut. Jadi ini pertanyaan apa ya? Pertanyaan pengetahuan kalau seperti ini. Di sini untuk soalnya adalah seorang perempuan 28 tahun, hamil pertama, usia kehamilan 39 minggu, melahirkan di TPMB. Gitu, nggih. Kemudian di sini kata kuncinya bayi lahir nafas megap-megap. Kemudian penghisap deli, penghisap lendir. Gitu, nggih. Jadi di sini untuk pertanyaannya berapa kedalaman deli masuk ke mulut? Jawabannya adalah C, 5 cm. Gitu, nggih. Betul. Kemudian di sini nomor 11, nanti kita bandingkan pertanyaan nomor 10 dan 11. Di sini untuk sebagai pengingat saja, berapa ke mulut, berapa ke hidung. Silakan nomor 11. Izin membaca, Ibu.
Silahkan. Seorang perempuan umur 28 tahun dengan hamil pertama, umur kehamilan 39 minggu, melahirkan di BPM, bayi lahir spontan belakang kepala, bayi lahir bernafas megap-megap, kemudian dilakukan penghisapan lendir dari hidung untuk merangsang bayi bernafas spontan dan teratur. Berapakah kedalaman penghisapan dili masuk ke hidung bayi? Untuk ke hidung yaitu A, Bu, 3 cm. Oke, betul. Jadi nomor 11 adalah 3 cm. Jadi kita menghafalnya atau biar ingat gitu nggih. Jadi untuk penghisapan lendir deli itu hidung dengan mulut itu lubangnya lebih dalam mulut gitu nggih. Jadi lebih dalam mulut. Untuk singkatannya misalnya nanti untuk metode high cup adalah muhidu. Mulut dulu baru hidung. Untuk mulut karena lebih dalam berarti 5 cm, kalau ke hidung itu lubangnya nggak terlalu dalam, begitu nggih, untuk dimasuki deli. Jadi 3 cm. Jadi yang ke mulut 5 cm, untuk yang ke hidung 3 cm. Gitu nggih? Dah betul. Silahkan nomor 12. Monggo silahkan nomor 12. Nomor 12 silahkan. Mohon izin membaca lagi, Bu. Silahkan. Orang perempuan berumur 28 tahun dengan hamil pertama umur 39 minggu melahirkan di BPM. Bayi lahir spontan belakang kepala, bayi lahir bernafas megap-megap, dilakukan tindakan merangsang pernafasan, dievaluasi nafas masih megap-megap. Tindakan apa yang dilakukan selanjutnya? A, VTP. Oke. Nah, terima kasih ya. Jadi di sini adalah pertanyaannya tindakan apa yang dilakukan selanjutnya. Berarti kita harus membaca soal semuanya kalau seperti ini. Di sini kata kuncinya bayi lahir nafas megap-megap, kata kunci. Kemudian dilakukan tindakan merangsang pernafasan. Berarti di sini kalau tindakan merangsang pernafasan, dia sudah dilakukan resusitasi awal, high cup sudah. Kemudian dievaluasi nafas masih megap-megap. Jadi langkah setelah high cup adalah evaluasi pernafasan. Jadi setelah dievaluasi nafasnya juga masih megap-megap. Maka untuk penata laksanaan setelah high cup adalah VTP, gitu nggih. Di sini untuk pilihan jawaban yang paling tepat adalah A, VTP. Karena apa? Di sini sudah dilakukan high cup, kata kuncinya. Sudah dilakukan tindakan merangsang pernafasan. Jadi untuk high cup, setelah high cup selalu ada VTP lanjutannya. Betul, nomor 12A. Silahkan nomor 13. Monggo. Nomor 13. Mohon izin Bu Novi. Oke, silahkan monggo Bu. Seorang perempuan umur 28 tahun dengan hamil pertama umur 39 minggu di BPM. Lahir spontan belakang kepala, bernafas megap-megap. Dilakukan tindakan merangsang pernafasan, dievaluasi masih megap-megap, lalu dilakukan VTP. Berapa lama observasi tindakan tersebut? A, Bu, 2 menit. Sih ya. Jadi di sini untuk pertanyaannya berapa lama observasi tindakan tersebut? Ini pengetahuan berarti ya. Di sini kita harus membaca soal semuanya kalau seperti ini. Seorang bayi perempuan umur 28 tahun, hamil pertama umur kehamilan 39 minggu. Berarti ini termasuk aterem ya, masih aterem. Kemudian di sini kata kuncinya bayi lahir nafas megap-megap. Ini pasti resusitasi ini gitu ya. Kemudian setelah dilakukan tindakan merangsang pernafasan, sudah diresusitasi awal, sudah di high cup, evaluasi masih megap-megap nafasnya. Nah, kemudian dilakukan VTP. Berapa lama observasi tindakan tersebut? Berarti ini adalah tindakan untuk observasi setelah dilakukan VTP gitu ya. Jadi kalau observasi setelah VTP adalah 2 menit gitu nggih. Sesuai dengan apa? SOP untuk VTP. Gitu nggih? Halo, tadi siapa yang menjawab tadi? Nggih, Bu. Oke, gitu ya. Oke. Sampun, monggo selanjutnya.